Belajarlah untuk mensyukuri bahwa Anda masih bisa membuka mata Anda pagi hari ini dan melihat apa yang masih Anda miliki. Karena belum tentu orang lain memiliki kesempatan yang sama di awal pagi ini seperti kita pada saat ini. Mari mengawali rasa syukur kita dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Kamis 20 Januari 2022, tertulis di 1 Korintus 3 ayat 23. Demikian dikatakan, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai di Kristus Tuhamu, jala di debatado anggo Kristus. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, setiap hari saya dikelilingi oleh barang-barang yang bukan milik saya, tetapi selalu saya akui sebagai milik saya. Misalnya, rumah inventaris gereja yang disediakan oleh gereja tempat tinggal saya dan keluarga saya itu bukan milik saya. Namun kalau ada orang yang bertanya di mana rumah saya, tentu saya akan menjawab rumah saya dengan menyebutkan alamat rumah yang adalah inventaris gereja tadi itu. Hampir mirip dengan itu, semua barang yang kita sebut sebagai milik kita, kantor saya, meja saya, sekolah saya, dan gereja saya, dan sebagainya, banyak sekali kita sebut sebagai milik kita, namun sebenarnya tak satu pun dari peralatan itu milik kita sendiri. Semua itu dapat kita gunakan, tetapi bukan milik kita. Ketika kita berbicara tentang keluarga kita, rumah kita, atau mobil kita, atau kita berbicara tentang orang-orang yang berada di sisi kita dan barang-barang serta kemajuan teknologi yang telah Allah izinkan untuk kita nikmati selama hidup di bumi ini, sesungguhnya semua itu adalah miliknya. Sewaktu-waktu semua itu akan berlalu dari kita. Bahkan nyawa yang masih menghinggapi tubuh kita ini pun akan kembali kepada Dia. Dari debu kembali menjadi debu, dan jiwa kita kembali kepada Sang Pemiliknya, yaitu Tuhan Allah kita. Kita benar-benar miliknya. Mungkin dalam hidup ini kita mempunyai sesuatu yang kerap dapat kita banggakan. Misalnya kesehatan tubuh kita, kecantikan atau ketampanan, jabatan, pekerjaan, keluarga yang baik, serta harta, materi yang berlimpah yang kita miliki. Namun seringkali kita terlalu membanggakan semua itu, sehingga terlihat seperti sebuah kesombongan yang timbul dalam diri kita. Kita sering lupa bahwa segala sesuatu yang telah kita miliki itu semua berasal dari Tuhan. Dialah yang mengizinkan semuanya terjadi. Seringkali kita merasa semua itu adalah hasil kerja keras kita sendiri, dan Allah tidak ikut campur ambil bagian. Dalam renungan hari ini kita diingatkan oleh Paulus, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Kita melekat dalam Kristus. Semua yang menempel di tubuh kita ini, semua pengalaman hidup kita dan semua yang kita miliki adalah milik Kristus. Kristus terus hidup dalam kita dan Kristus adalah satu dengan Allah. Ini berarti dalam setiap bagian hidup kita Allah turut ambil bagian penting. Saat kesombongan mulai tumbuh dalam diri kita, maka akan timbul sifat-sifat negatif yang lainnya seperti iri hati, kecemburuan, rakus dan sebagainya.
Kita akan mudah iri hati jika melihat orang lain lebih daripada kita, karena tidak ada lagi yang bisa kita banggakan. Kita perlu mengingat bahwa hidup kita ini adalah di tangan Allah. Dengan memahami siapa yang sesungguhnya memegang semua yang kita miliki, seharusnya mengubah cara pikir kita. Hendaknya kita menyadari bahwa segala sesuatu yang diberikan kepada kita sudah seharusnya dipakai untuk melayani Tuhan saja. Waktu, talenta, dan segala harta milik kita adalah pinjaman dari Allah, agar kita dapat mengerjakan pekerjaannya dengan lebih baik lagi. Tetapi sebagai milik Kristus, berkat terbesar yang harus kita sadari bukanlah berkat materi, melainkan berkat keselamatan melalui kehadiran Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudaraku, dimanapun kita berada dan dalam segala keadaan, mari terus berserah penuh padanya, karena hidup kita adalah miliknya saja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadikan kami milik-Mu. Oleh karena itu kami ingin lebih mengendalikan diri kami, agar kami dapat menjalani hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat mengubah tujuan hidup kami, yaitu menyenangkan Engkau. Biarlah segala berkat yang Engkau titipkan dalam kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan kelemahan serta ketidakmampuan kami tidak menjadi alasan bagi kami melupakan Engkau, agar kelak kami layak memiliki kerajaan-Mu yang di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani hari-hari Anda hari ini. Jadilah milik Allah dan pakailah setiap milik Allah menjadi kemuliaan bagi namanya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.